sih storming itu walaupun memang, fase ini senantiasa ada, akan dialami, akan dijalani oleh setiap organisasi atau semua tim ya, tapi kan kita berharap nggak usah lama-lama begitu. Karena konflik itu sebagus apapun konflik itu, sebaik apapun konflik itu, tapi capek juga pasti kalau konfliknya terlalu lama. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama itu adalah dengan memastikan dalam forming itu ya, di fase forming. Jadi fase sebelumnya itu kan sangat menentukan fase sesudahnya ya Bu Ani ya. Jadi sangat menentukan. Nah, kalau kita ingin storming, di fase storming itu, bisa berjalan dengan proporsional, standar, nggak usah terlalu lama juga, maka kita pastikan bahwa orang-orang yang kemudian kita bentuk dalam fase forming itu, orang-orang yang kita masukkan ya dalam tim kita, dalam organisasi kita adalah orang-orang yang dalam pertimbangan awal kita adalah orang-orang yang memang sudah siap. Orang-orang sudah siap untuk bekerja sama, orang-orang yang sudah siap untuk bekerja begitu, orang-orang yang sudah siap untuk menyiapkan waktunya dan lain sebagainya. Sehingga karena kita sudah tahu ya, mereka ini sedari awal sudah kita siapkan sedemikian rupa, maka ketika fase storming muncul, saya yakin sekali fase storming-nya tidak akan lama-lama. Nah, kecuali dan ini yang memang sering kita temukan ya, dalam fase forming itu bisa saja, sangat mungkin misalnya akhirnya orang-orang yang kita bentuk itu, ya tim yang kita bentuk itu orang-orangnya adalah orang-orang yang bahkan kita tidak tahu. Yang pertama kan kita kesulitan mencari orang sehingga kita minta rekomendasi. Kita tanya si A, kita tanya si B, akhirnya kan kita dapat nama tuh. Nah, nama-nama itu kan kita nggak tahu ya siapa mereka, apa kelebihan mereka, apa karakter mereka, cuma kita ajak mereka menjadi bagian dari tim kita karena tadi nggak ada orang gitu, nggak ada orang lain. Akhirnya karena sedari awal memang fase pembentukannya itu tidak ideal, akhirnya akan berdampak pada fase storming. Wajar kalau kemudian fase storming-nya itu sangat lama karena, 2 atau berbagai macam orang yang berbeda berkumpul pada tempat yang sama, berkumpul pada, tim yang sama, berkumpul pada wadah yang sama, pada ruang yang sama, akhirnya storming-nya itu menjadi, lama. Nah, dalam situasi seperti itu akhirnya, faktor pemimpin menjadi sangat, penting sekali begitu. Dia mampu untuk menjadi perekat ya, jadi walaupun konflik itu sangat kuat misalnya, ya sangat dinamis, tapi keberadaan seorang pemimpin itu mampu untuk menjadi perakat ya. Jadi tidak membuat kemudian anggota timnya terlempar ya, tidak membuat kemudian menjadi, anggota timnya mundur atau bahkan tidak membuat timnya menjadi, bubar begitu ya. Jadi, faktor ketua menjadi sangat penting. Nah itu satu ya, itu satu yang saya bisa kasih. Jadi kita harus mulai dari fase, forming, pembentukan. Nah itu satu. Yang kedua, nah ini juga yang perlu kita, pahami betul ya, semakin jadi tim itu semakin besar sebuah tim, semakin banyak orang yang ada di tim itu, maka ruang potensi, storming-nya juga akan semakin besar juga. Jadi semakin banyak orang, semakin besar ruang tim itu gitu, maka akan semakin banyak juga gitu, semakin besar juga potensi terjadi konfliknya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, daripada kita kita misalnya membentuk satu tim yang jumlahnya misalnya ada orang, 30 gitu, kenapa kita tidak bentuk tim kecil aja gitu, yang satu tim itu misalnya orangnya 5. Tim yang pertama 5 orang, tim kedua ada 5 orang, tim ketiga ada 5 orang, tim yang keempat ada 5 orang. Daripada dia satu tim yang isinya orang 5 orang 20, mending kita bikin 4 tim yang isinya ada 5-5 ya. Ada 4 tim 5-5. Nah, potensi konfliknya akan lebih kecil. Kenapa? Karena ruangnya tidak terlalu besar. Ya dia konfliknya antar antar 5 orang ini saja. Beda kalau kemudian satu tim itu diisi oleh 20 orang gitu. Maka timnya akan, konfliknya akan lebih besar. Kenapa? Konfliknya itu akan melibatkan 20 orang saja begitu. Nah, kalau kalau dibagi seperti tadi ada 4 tim misalnya yang isinya 5-5. Nah, boleh jadi misalnya konfliknya itu cuma ada kalau kita misalnya bikin tim 1, 2, 3, 4, konfliknya itu ada di tim 3 saja misalnya, atau konfliknya cuma ada di tim yang keempat saja misalnya ya. Maka kita bisa fokus pada tim 1 dan 2, fokus untuk, memproduksi program kerja dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tim ketiga dan keempat, kita selesaikan masalah pada tim tersebut ya. Jadi 2 itu sih kalau saya kasih masukan, yang pertama tadi adalah terkait dengan apa namanya, perhatikan betul pada saat forming ya, usahakan memang orang yang kita ajak dalam sebuah tim itu, dalam tim itu adalah orang yang memang, sudah kita prediksi gitu ya. Ini orang-orang kalau dikumpulkan kayaknya nggak akan terlalu banyak atau besar konfliknya. Tapi kalau kita dalam posisi tidak memungkinkan ya untuk memilih orang, karena orang-orang yang datang kepada kita juga direkomendasikan oleh pimpinan kita misalnya, maka yang bisa kita lakukan itu adalah dengan memperbanyak tim-tim kecil dan itu Bu yang saya lakukan sekarang ya, eee